Perkuliahan Jarkom minggu ini masih diisi oleh saya ya, karena Pak Susilo sedang berhalangan hadir. Jadi mungkin yang baru masuk di Zoom atau baru masuk perkuliahan, saya itu sebagai asistensinya Pak Susilo, mengganti ketika Pak Susilo tidak bisa ya, atau sedang berhalangan hadir. Baik, materi minggu ini adalah pengenalan IP address. Ya, kemarin kita sudah praktek Cisco. Ada yang input IP address juga kemarin ada, ya, yang bertanya, Pak, ketika di input /24 itu nggak bisa, ya, dan sebagainya. Terus kemarin itu ada 192, 168, 80.1/24. Nah, itu bagaimana sejarahnya, itu bagaimana perhitungannya. Nah, nanti akan saya bahas di perkuliahan pada malam hari ini. Oke. Skema IP address. Skema IP address kelas IP versi 4. Secara umum, secara globalnya IP address itu dibagi menjadi dua, IP versi 4 dan IP versi 6. Namun dari 2012 silam memang IP versi 4 sudah mulai habis di dunia ini. Makanya lahirlah IP versi 6. Namun belum sepenuhnya menggunakan IP versi 6. Apalagi ISP seperti IndiHome, mohon maaf saya sebut merek ya, ISP dan sebagainya, itu masih menggunakan IP versi 4. Nah, IP versi 4 itu terdiri dari 32 bit. Ya, dan 32 bit itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu network ID dan host ID. Nah, 32 bit itu dari mana? Sebenarnya itu hitungan biner. Bilangan biner itu terdiri dari angka 1 dan angka 0. Seperti kalian lihat ini, bahwa angka 1 dan 0. Ya, angka 1 dan 0. Seperti halnya teori yang sebelum-sebelumnya, mungkin kalian waktu di SMA atau di SMK mungkin pernah mengenal bahwa komputer itu hanya mengenal angka 1 dan 0. Ya. Angka 1 dan 0 itu merupakan bilangan biner. Ya. Nanti ada perhitungan penerjemahan IP address desimal ke biner, atau misalkan dari biner ke desimal. Dari biner ke desimal, ya. Lalu yang 32 bit itu dibagi menjadi 4 bagian. Setiap bagian itu terdiri dari 8 bit. Seperti kalian tugas kemarin, bahwa IP address-nya 192.168.80.1. Nah, itu seperti di sini, ya. Ini ada pointer nggak? Ada pointer. Nah, ya. Contoh seperti kemarin, ini kan 32 bit itu, ya, dibagi menjadi 4 bagian. Nah, 4 bagian itu yang mana? Nah, jika kita melihat tugas yang kemarin, itu ada misalkan 192, ya, 168, 80.1. Ya, ini 4 titik ya, di sini. Titik 1. Nah, sebenarnya itu terjemahan dari bilangan berbasis 2 ke bilangan berbasis 10 atau desimal. Ya. Nah, ketika kalian menginput 192, 168, 80.1, sebenarnya itu sama komputer dibacanya adalah bilangan biner, yaitu bilangan berbasis 0 dan 1. Ya. Nah, untuk kemudian dikonversi menjadi bilangan desimal. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Contoh ini 103, 1,
108, 122, 204. Tadi saya contohkan 192, 168, 80, titik 1. Nah, jika misalkan di antara kalian semua itu ada yang bingung, kok 192, 168, 80.1. Nah, itu sejarahnya dari bilangan biner yang dikonversi menjadi bilangan desimal. Atau bilangan biner itu kita sebut bilangan basis 2 dan desimal itu berbasis bilangan 10. Ya, bilangan biner itu terdiri dari 0 dan 1. Kalau bilangan desimal itu 0, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 9. Lanjut. Lalu ada netmas. Kemarin ada yang bertanya, Pak, ini kok netmasnya boleh diisi apa enggak? Nah, netmas itu wajib diisi. Netmas itu sebagai identitas bahwa si IP address itu kelas apa. Misalkan kemarin kita menginput 192, soalnya itu 168 ya 80.1/24. Nah, /24 itu menandakan kelas IP address yang kita gunakan. Ya, seperti dalam teori bahwa IP address itu dikelompokkan berdasarkan subnet masknya adalah yang pertama 255.000.000, yang kedua adalah 255.255.000 dan 255.255.0. Hal tersebut bisa disebut kelas ya. Maka yang pertama itu adalah kelas A, yang kedua itu kelas B, yang ketiga itu adalah kelas C. Nah, kebetulan kalian kemarin menginput yang ini, yaitu /24. /24. Ya, sesuai soalnya kemarin /24 bahwa netmasnya otomatis 255.255.255.0. Seperti ini ya. Baik, lanjut. IP dan netmas. Nah, bagaimana gabungan antara IP dan netmas? Penulisannya seperti yang kalian lihat ini di sini, 202 95 1129. Ya. Netmas itu 255.255.0. Ya. Perhitungan IP dan netmas akan menghasilkan network ID. Oke, lanjut. Nah, saya ulangi lagi tadi. Nah, Pak, kalau misalkan kelas A itu berdasarkan netmas, ketahuan Pak 255 sekian sekian sekian. Kelas B 255 sekian sekian. Kelas C 255 titik sekian. Nah, bagaimana Pak mengetahui bahwa IP address tersebut adalah IP kelas A, B atau C? Nah, bagaimana itu ya? Kelas A itu 0 sampai 127 ya. Kelas A. Kelas B itu 128 sampai 191. Maaf black ya tulisannya ini. Kelas C itu 192 sampai 224. Ya, seperti itu. Jadi kemarin kalian menginput 192 berarti itu kelas C ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan selain dari netmas itu kita bisa ketahuan dari rentang IP yang digunakan. Jadi kalau misalkan 194 berarti itu kelas C. Kalau 126 berarti itu kelas A. 129, 190 itu masih kelas B. Oke, nanti saya bahas perhitungannya bagaimana.
Sebenarnya ini hanya pengenalan, tapi untuk pengenalan mungkin saya akan kenalkan IP address kelas C. Nanti untuk materi utamanya saya bahas secara keseluruhan, mulai dari kelas A, B, dan C-nya seperti apa. Tapi hari ini hanya pengenalan saja. Oke, IP address terdiri dari dua bagian. Yang pertama tuh network atau disebutnya network ID. Dalam satu jaringan network ID itu semua jaringan sama. Nanti ada ilustrasinya ya. Nomor host atau host ID, nomor host itu yaitu IP komputer ya atau IP client. Ini yang bisa disebut IP address. Dalam satu jaringan tidak ada nomor IP yang sama. Kenapa tidak ada nomor IP yang sama? Kalau ada IP yang sama nanti bentrok. Dan kalau misalkan komputer A, katakanlah komputer A Axio dan komputer B itu Lenovo. Ya. Terdengar suara saya? Pak. Baik. Dengar Pak. Baik. Sebentar. Ada pesan masuk. IP address itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada network, yang kedua ada host. Ya. Nah, host itu lebih terkenalnya dengan IP client, atau kalau dalam subnetting itu dalam perhitungan IP address itu disebut nomor IP yang bisa dipakai untuk klien. Nah, misalkan ada komputer, ada laptop, katakanlah yang satu itu laptop Axio, yang kedua itu laptop Lenovo. Nah, di sini disebutkan dalam satu jaringan tidak ada nomor IP yang sama. Jelas, karena pertama tidak akan connect, yang kedua akan tabrakan. Nah, misalkan si laptop Axio itu IP-nya 192.168.100.1 dan laptop Lenovo 100.1. Nanti otomatis akan tabrakan. Artinya akan terjadi konflik. Ya. Nah, tandanya terjadi konflik adalah ketika nanti si komputer Axio diisi, misalkan kita mengisi komputer Axio dulu dengan 100.1. Nah, nanti di laptop Lenovo dia akan otomatis ngebaca bahwa IP sekian sudah ada. Ya, atau terjadinya konflik. Kalaupun tidak memberikan tidak memberikan notifikasi bahwa itu ada IP yang sama, nanti akan terjadi collision atau collision itu tabrakan, ya. Maka akan terjadi error pada satu jaringan komputer tersebut. Misalkan kalian itu menginstal lab komputer, dari komputernya ada 50, ya, 1 sampai 50. Nah, di tengah-tengah pengisian IP address ternyata ada yang keliru, bahwa ada dua komputer yang diinputkan IP-nya sama. Ya, maka akan terjadi tabrakan. Nah, terjadinya tabrakan, bagaimana tandanya? Nanti tidak bisa di-ping, ya. Atau biasanya dia mental IP address. Atau contoh misalkan ada satu kasus, ada server itu misalkan server utama, misalkan kita ilustrasikan server UNBK atau server ujian. Misalkan server ujian itu IP address-nya 192.100.10 misalkan. Nah, si server itu terkoneksi ke klien, misalkan 100 klien. Nah, ketika si administrator tidak teliti, atau misalkan seorang laboran itu tidak teliti dalam menginput IP address, ketika itu si administrator menginput IP server di IP client. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jaringan UNBK tersebut akan terjadi error, atau misalkan soalnya tidak tampil, misalkan tokennya tidak ada,
Atau misalkan si klien tidak bisa mengakses sama sekali ke server. Kenapa? Karena IP server dipakai di klien. Nah, itu tidak boleh berdasarkan teori ini. Nah, berdasarkan praktek pun tidak boleh adanya IP yang sama. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini ya. Ada network, ada host. Kalau kita ibaratkan mah ada jalan, ya, ada rumahnya. Nah, di dalam rumah itu ada orangnya, seperti itu. Ya, nanti saya jelaskan di akhir, ada ilustrasinya berupa gambar ya. Nah, lanjut. Host komputer pada sebuah jaringan pada dasarnya bisa berkomunikasi secara langsung. Yang satu jaringan dengan komputer tersebut, net ID-nya harus sama. Ya. Bagaimana kalau beda, Pak? Misalkan komputer, misalkan lab 1 itu IP address-nya 192.168.100.1. Kemudian lab yang satunya lagi 127.001. Maka apa yang terjadi? Komunikasi antara lab 1 dan lab 2 tidak akan terjadi koneksi. Nah, bagaimana Pak cara mengkoneksikannya? Apakah bisa berkomunikasi secara langsung? Kalau secara langsung tidak bisa, tapi harus melalui peralatan dulu. Namanya apa? Namanya router di sini. Ya, namanya router. Router kata dasarnya route atau bahasa Indonesianya rute. Berarti alat penentu jalan. Nah, jalan bagaimana Pak supaya lab 1 dan lab 2 karena mereka berbeda IP address oleh router ditentukan rutenya, ditentukan arahnya supaya lab tersebut bisa terkoneksi dengan baik. Ya, itu namanya router. Nah, mungkin nanti simulasinya akan ada di paket tracer. Tapi itulah nanti di akhir mungkin ya. Nanti UAS-nya mungkin ada routernya kayak gitu. Lanjut. Penggunaan subnet mask seperti apa, Pak? Subnet mask sebenarnya sebagai identity suatu IP address. Ya. Sorry ini 25, ini 5-nya 1 ya. Subnet mask itu sebagai identitas IP address. Jika net mask-nya itu 255 255.0, berarti dari sini aja sudah terlihat bahwa jaringan itu disetting oleh jaringan kelas IP kelas C. Tuh ya penggunaannya. Nah, misalkan 255.255.0.0, berarti itu kelas D. Begitu seterusnya ketika 255.000 berarti itu kelas A. Itu kalau secara singkat. Nah, kalau secara perhitungan itu dikonversi menjadi bilangan biner. Ya. Atau dicari perhitungannya. Seperti kemarin sebenarnya soalnya masih gampang. Ya, misalkan /24. /24 itu net mask-nya kemarin kan 255/24 itu kan kemarin 255 255 255.0.
Itu kalau slash 24. Nah, bagaimana Pak kalau slash 25? Slash 26 sampai slash 32. Tapi yang available itu sampai slash 30. Slash 30 aja sudah mepet itu IP address-nya ya. Oke, nanti konversinya saya bahas. Karena ini masih kelas C ya, dari terendah dulu dikenal ini. Mungkin kalian yang dari jurusan TKJ, SMK-nya mungkin sudah kenal IP address ini ya, tidak asing lagi mungkin. Pembagian subnet mask tadi sudah saya singgung, kelas A ini, kelas B ini, kelas C ini, dan sebagainya ya. Jadi kalau kalian menemukan ini berarti sudah termasuk kelas C. Pembagian subnet mask nih ya. Kalau kelas A ketahuan bahwa misalkan kelas A itu di sininya 2, 5, 5, 0, 0, 0. Nah, itu ya. Berarti yang 255-nya itu merupakan network. Ya. Sama halnya juga di kelas B. Di kelas B yang network itu adalah 255 atau net ID ya. 255 255 255 0, 0. Nah, Pak ini tadi Bapak bahas 255 itu dari mana? Nah, nanti saya jelaskan ya. Lalu selanjutnya IP address kelas C atau netmask kelas C. Networknya 3. 255, 255, 255 hostnya. Berarti dari sini pun kelihatan bahwa kelas C adalah host komputer yang paling sedikit. Kelas B lumayan agak banyak. Dan kelas C itu, kelas A itu paling tinggi jumlahnya. Ya. Tahukah kalian jumlah IP address kelas IP versi 4 itu secara keseluruhan berjumlahnya kurang lebih 4 miliar IP address. Ya, yang saat ini dikabarkan sudah habis dan banyak beberapa negara yang sudah hijrah ke IP versi 6. Ya. Nah, hijrahnya tidak bisa sekaligus karena butuh kalau di organisasi itu butuh reorganisasi. Kalau di IP address itu butuh migrasi alat-alatnya, butuh migrasi konfigurasi. Kalau misalkan kita menggunakan Linux, ya konfigurasinya harus dimigrasikan atau disesuaikan dengan IP address yang ada. Tapi kalau di Linux, ketika kita menginput IP versi 4, dia langsung otomatis menginput IP versi 6. Itu kalau di versi desktop ya. Kalau di PC server beda lagi. Mungkin di antara Anda semua ada yang bekerja sebagai network engineer atau network administrator ya, mungkin itu sudah tidak asing lagi. Tapi nanti saya kenalkan input IP di Windows seperti apa, di Linux pun seperti apa. Kalau waktunya memadai. Lanjut. Jangkauan network ID. Kita berhenti dulu ya, azan ya.
Lanjut. Jangkauan network ID. Pada suatu jaringan net ID akan selalu sama. Kelas A misalkan, penomoran host merupakan kombinasi 24 bit. Ya. Jadi host itu sebanyak 24 bit atau sebanyak kalau kita boleh katakan adalah ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3. Dan ini ruangan induk misalnya. Induk. Nah, ruangan induk itu misalkan memiliki host sebanyak host 1, host 2, host 3. Itu kalau di kelas A. Makanya jumlah host di kelas A itu sangat banyak. Nah, ini ya. Dengan 24 bit kombinasi, maka dimungkinkan ada 2 pangkat 24 yang terhubung atau sama dengan 16.700.000 sekian host. Ya. Kita lanjut. Kelas B 16 bit untuk jumlah klien. Kalau kelas B dia di tengah-tengah. Ya, kayak gini. Jadi dia networknya 2, net ID-nya. Net ID-nya. Lalu host ID-nya pun ada 2. Host ID. Terakhir adalah kelas C. Kelas C yang paling sedikit kliennya. Dia hanya berjumlah 4 komputer yang boleh terhubung pada suatu jaringan. Nah, pada kelas C, nomor terakhir yaitu adalah misalkan kita mengambil segmen 16.0. Maka kalau di kelas C yaitu IP pertamanya adalah 192.168.16.1 sampai 192.168.16.254. Kayak itu ya, itu untuk kelas C. Nah, tadi sudah mengenal network ID sama host ID. Sekarang ada broadcast. Nah, broadcast itu dari namanya saja sudah terlihat atau ketahuan bahwa IP ini yang berfungsi untuk memberikan atau menerima informasi. Kalau boleh dikatakan ini sebagai ketua RT-nya. Ketika ada suatu informasi yang penting, misalkan ada pendataan penduduk untuk proses bantuan atau misalkan dansos, dana sosial, maka yang dihubungi adalah Bapak RT-nya. Nah, Bapak RT-nya itu sebagai broadcaster atau pengirim dan penerima informasi dari pihak luar untuk diberikan kepada anggota di RT tersebut. Kalau boleh dikatakan mah, broadcast di dalam jaringan adalah pengirim dan penerima informasi dari suatu jaringan. Misalkan dari lab 1 dan lab 2 ada broadcast-nya. Ada IP yang bertugas untuk memberikan dan menerima informasi. Jika suatu host ingin mengirim paket kepada seluruh host yang ada pada jaringan, tidak perlu membuat replikasi paket sebanyak jumlah host. Jadi host cukup mengirim ke alamat broadcast. Nanti dari alamat broadcast dikirimkan kepada seluruh host yang ada pada jaringan tersebut. Nah, ketika contoh dari pemerintah pada saat ini, ketika memberikan bantuan, maka bantuan tersebut dikirim kepada RT-nya masing-masing. Dan nanti RT-nya memberikan kepada anggotanya. Di dalam jaringan pun seperti itu sama. Jadi ketika kalau di
kalau dilogikakan dan dianalogikan bahwa ketika mengirim pesan kepada seluruh jaringan yang ada di suatu lab, sebenarnya si informasi itu dikirim dan diterima oleh broadcast. Jadi tidak perlu, misalkan jadi tidak perlu mengirim sebanyak host yang ada pada lab tersebut. Contoh misalkan di dalam lab itu ada 20 klien, maka si server cukup mengirim kepada IP address. Jebret, sudah terkirim semuanya. Itu kalau dianalogikan, itu kalau dibedah lagi secara lebih dalam. Jadi si server tidak perlu mengirim 20 kali paket data atau informasi kepada kliennya. Maka adanya broadcast fungsinya seperti itu. Jadi intinya broadcast itu menyebarkan dan menerima informasi, baik di dalam jaringan maupun dari luar jaringan. Ya. Dan nomor broadcast biasanya adalah nomor terakhir pada suatu jaringan. Segmen hostnya yang nilainya bitnya 1. Nanti kita bahas, itu ada perhitungan. Jadi broadcast itu nomor terakhir. Dan biasanya kalau kita ibaratkan Pak RT menerima ketika dari pemerintah menyalurkan bantuan kepada Pak RT, biasanya Pak RT-nya nggak nerima, ya. Atau misalkan ketika ada pendataan tentang Dansos, maka Pak RT mendahulukan anggotanya ketimbang dirinya sendiri. Itu sesuai dengan prinsip di dalam jaringan komputer. Harusnya seperti itu. Oke, itu kalau itu ya, secara lebih dalam pemahamannya. Jadi ada broad, atau kalau misalkan di SMK itu namanya BCID. Ya. Tadi ada net ID, ada host ID, ada BCID. Kalau netmas itu netmas ID, atau kalau netmas itu disebut subnetmas. Itu berbeda ya. Jadi netmas sama subnetmas itu sebenarnya itu juga, cuman bahasanya aja yang berbeda. Misal broadcast itu ID jaringannya itu adalah 16.0. Ya. Misalkan kita punya IP address networknya itu ini net ID ya, ini net ID ya, sorry, ini network ID, aduh sorry ya, jelek banget. 16.0. Netmasnya 255.0. Broadcastnya pasti 255. Seperti itu ya. Oh, Pak, kok begitu Pak? Oh, nanti ada perhitungannya. Itu khusus ada perhitungannya. Misalkan net ID-nya itu adalah 192.168.0.0. Netmasnya ini. Berarti itu kelas C di subnet menggunakan kelas B ini ya. Ini kan kelas B nih. Ya. Maka broadcast-nya ini. Nah, berikan kesimpulan dari data di atas. Ya. Jadi netmas memberikan identitas kepada IP address dan menghasilkan broadcast ID atau BCID. Nah, nanti ini mungkin ini belum ada ya, belum ada perhitungannya. Nah, sekarang saya simulasi. Bagaimana sistem pengalamatan IP di sistem operasi Windows? Ya, pengalamatan sistem IP address di Windows itu kalian cukup tekan. Sebentar, saya share dulu. Ya, ini terlihat ya. Ini run. Ini kalau di tombol di tombol keyboard itu kalian tinggal tekan tombol Windows ditambah R digabungkan. Jadi keluar ini. Nah, untuk mengisi alamat IP di Windows tuh seperti apa? Ya.
Kalian tinggal ketikkan NCPA. NCPA itu Network Connection Place Area. .ctl itu adalah kontrol panel. Yang tinggal enter. Lalu nanti keluar. Mana tadi hilang? Nanti keluarnya. Oke. Terlihat semuanya ini ada? Pak. Lihat, Pak. Baik. Nah, misalkan kita akan mengisi di Ethernet. Nah, ini kabel biasanya. Ini Ethernet itu kabel biasanya. Biasanya Realtek, Realtek, Broadcom gitu ya. Itu semua produk yang pabrikan yang mengeluarkan jenis driver kabel maupun WiFi. Misalkan kita akan mengisi di Ethernet ini, ya, tinggal klik 2 kali. Ini ke bawah nggak? Kelihatan nggak ini share-nya? Share-nya yang kelihatan ini yang gerak. Kelihatan, Pak. Baik. Terus pilih Internet Protokol versi 4, terlihat? Ini ya, protokol version 4. TCP/IP versi 4. Karena kita menggunakan IP versi 4. Yang ini terlihat apa enggak? Yang gerak? Terlihat, Pak. Baik. Nah, kalau kita menggunakan sistem DHCP server, maka ini obtain an IP address automatically. Berarti kita menerima IP address secara otomatis. Seperti halnya kemarin di Cisco, ya seperti ini. Ya, itu obtain itu DHCP. Nah, kalau kita mengisi secara manual, maka pilih yang ini. Use the following IP address. Misalkan kemarin ada tugasnya itu 192, 168, 80.1. Titik 1 jika komputer ini sebagai server. Ya. Tapi kalau misalkan laptop ini atau komputer ini sebagai klien, maka mulainya dari titik 2. Ya. Subnet masnya, bagaimana Pak diisinya? Kalian tinggal klik atau pencet tombol tab di keyboard. Nah, otomatis dia kebaca. Ya. Kalau misalkan subnet masnya 2555550, berarti itu kelas C. Udah kebaca dari sini ya. Terus default gateway-nya, kalau misalkan kalian ada server, gateway-nya itu yaitu adalah IP server. Nah, begini. Ya. Kalau misalkan kalian membuat DNS server, maka diinputlah DNS-nya. Ya. Kalau misalkan kita menggunakan IP address DNS Google, ya tinggal 888. Kayak gitu ya. Misalkan kita oke. Nah, lihat statusnya. Kalian dari sini nih. Kalian tinggal klik 2 kali. Lalu muncul lagi notif ini. Kelihatan ya? Sorry, salah. Ini kalian klik kanan, terus ini kalau ada status itu begini. Ya, ini kalau karena ini disilang ya. Ini karena nggak ada yang terplugging atau tidak ada yang nyolok ke komputer saya ya. Saya contohkan di WiFi ini. Di WiFi ini misalkan klik 2 kali, terus misalkan ke detail ya. Kalian udah klik 2 kali, nanti muncul detail. Nah, kelihatan IP-nya ini. Berapa IP-nya? 192.168.100.5, Pak. Betul. Ya. Berarti WiFi ini menggunakan segmen 100. Jadi cara membacanya ini IP ini WiFi ini
menggunakan IP kelas C segmen 100.5. Ya, kalau kelas C di lab atau di sekolah atau misalkan di sekolah, misalkan di cakupannya kecil, biasanya kelas C itu ya 192, 168 itu udah umum ya dipakai di sekolah-sekolah atau di kantor yang cakupannya cukup kecil gitu ya. Kalau di kantor-kantor besar itu pasti dia pakainya kelas A atau kelas B ya. Gitu. Karena ini saya hanya di rumah ya menggunakan IP kelas C. Dan ini pun default dari ISP seperti ini. Itu. Sampai di sini ada yang bertanya? Silahkan. Ada setengah jam lagi. Setelah ini saya akan demokan input IP di server Linux. Ada yang bertanya sampai di sini? Silahkan. Nanti setelah simulasi, kalau waktunya cukup, akan saya kenalkan perhitungan IP address. Nanti di akhir mungkin ada tugas berhitung. Ada yang bertanya, silakan. Atau sudah jelas? Cukup jelas, Pak. Iya, Mbak. Suaranya gresek-gresek. Baik, saya ucapkan terima kasih yang sudah mengirimkan tugasnya. Saya masih tunggu sampai hari Sabtu pengumpulan tugasnya. Nanti akan saya rekap. Lalu saya akan berikan ke Pak Susilo ya untuk dinilai. Nah, bagaimana Pak kalau menginput IP di Linux? Kebetulan saya menggunakan IP Linux Debian 10. Kalau kalian mau mencoba ya silahkan ya. Saya share dulu tampilan penampakan Linux-nya seperti apa. Terlihat layar hitam? Terlihat, Pak. Baik. Nah, ini tampilan Linux server. Kalian yang mungkin dari jurusan TKJ atau yang bekerjanya di bidang IT Network Engineer, mungkin ini tidak asing. Ya. Ini saya menggunakan VirtualBox atau sistem virtualisasi. Jika kalian berminat belajar Linux, silakan menggunakan VirtualBox. Jadi kalian tidak usah menginstal di komputer kalian. Cukup kalian menggunakan Windows dan menginstal serta belajar Linux di VirtualBox. VirtualBox itu dulunya memang berbarengan dengan Virtual PC. Tapi Virtual PC itu kalau nggak salah terakhir itu 2007. Ya, Virtual PC itu sangat ringan waktu itu. Kemudian berbarengan dengan VirtualBox yang memang waktu itu masih cukup berat ya ketika dijalankan. Tapi seiring berkembangnya zaman, VirtualBox menjadi lebih ringan dan bisa menyaingi Virtual PC yang terdahulunya. Tapi sekarang sudah merembet atau berkembang teknologinya. Selain VirtualBox itu ada Proxmox, ya virtualisasinya itu ada vSphere, Hyper-V, ya dan sebagainya. Itu banyak. Nah, tapi yang akan saya demokan hari ini Linux Debian 10
menggunakan VirtualBox. Bagaimana Pak cara menginputnya? Nah, cara menginputnya kebetulan saya menggunakan Debian server, maka inputnya menggunakan config. Contoh, misalkan saya menginput IP address nano/etc network interface. Ya, ini cara menginputnya. Enter. Y. Nah, cara menginputnya begini. Kita kasih judul dulu komen, ya ini config Linux ya. The network interface. Nah, auto enpo np0s3 ini nama interface-nya ya. Kalau tadi di Windows mah Ethernet, tapi kalau di Linux Debian 10 itu namanya np0s3 ya. Terus IPS itu interface enp0s3 inek static. Nah, berarti auto np0s3 berarti nyala si interface-nya. Artinya dia enable. IPS, nah interface-nya adalah enp0s3. iNet static. Berarti tipe input IP address-nya adalah static. Ya. Nah, karena dia berhubung static, maka kita input manual. Address 192.168.80.1. Karena ini server, maka inputlah 80.1. Lalu input netmask-nya. Netmask-nya karena kita tadi menggunakan flash 24, maka input 255.255.255.0. Sudah seperti itu. Lalu Ctrl X, Y, Enter. Ctrl X, Y, Enter itu untuk menyimpan hasil konfigurasi IP address tersebut. Nah, setelah diinput, supaya ini tertanam di server, maka kita harus restart network-nya. Nah, restart-nya bagaimana, Pak? Restart-nya menggunakan config lagi. Config-nya /etc init.d networking restart. Nah, bagaimana Pak cara melihat apakah inputan ini berhasil atau gagal? Nah, cara ceknya kalian cukup input perintah IP spasi A. Lihat di nomor 2, enp0s3. Link either-nya link either itu dia IP versi 6 ya. Terus iNet itu ada tuh iNet 192.80.1/24. BRD-nya itu broadcast ya. Dan yang lainnya iNet 6 di situ ada ini versi 6 juga ya. Terus yang 3 itu tunnel 0 itu karena kebetulan ini server ini ya, server VPN. Jadi saya interface-nya ada 3. Ya, yang satu itu LO, loopback. Loopback itu jaringan dia sendiri, dan 2 itu adalah NP0S3, itu interface yang tadi kita gunakan pada saat konfigurasi, dan interface yang ketiga adalah TAN 0 atau tunnel 0, ini server VPN. Baik, simulasinya cukup sekian. Ada yang bertanya? Silahkan. Ada yang bertanya? Atau saya lanjut ke hitungan? Halo?
Yuk, Halo, lanjut aja Pak. baik, Iya, halo Pak. baik. No question, wih. Oke. Kita lanjut ke perhitungan. Kita share lagi. Oke, sorry. Saya tambahkan dulu ininya. Saya tambahkan dulu. Bentar, saya share dulu. Terlihat layar putih? Terlihat Pak. Baik. Iya. Lihat Pak. Kemarin kan tugasnya gimana? IP-nya 192. Agak jelek nggak apa-apa ya? 168, 168, 75. 75 ya. Iya, 75. 75 titik Titik 1. Titik Slash? 1. slash Plus 24. tes 24. Oke, biar lebih terasa kita slash 24 dulu ya. Nanti kita contohkan lagi dua soal ya. Kalau masih ada waktu. Nah, slash 24 itu dari mana, Pak? Ya. Slash 24 itu tadi kan berapa berapa bit? 32 bit. Nah, 32 bit itu dibagi menjadi 4 lagi. Ya, masing-masing ruangan itu terdiri dari 8 bit. Nah, 8 itu kita ibaratkan seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini berapa? 8. Ini 8. Ini 8. Berarti slash 2, 4. Ya. Ini 0. Berarti ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang bertanya sama sini? Enggak Pak, paham. Baik. Oke, itu slash 24. Nah, bagaimana kalau slash 25? Kita itu kalau slash 24 terlalu gampang ya. Itu sudah ketahuan bahwa netmasknya 255, 255, 255.0. Nah, bagaimana kalau kita misalkan slash 25? Ini kita ubah jadi slash 25. Berarti kalau slash 25, di sini berapa? Sah? 1. Di sini 1. Mana pensil tadi? Satu ya. 8, 8, 8. 2, 4. Karena kita nanti tadi slash 25, tambah 1 di sini. Slash 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan dengan ini, Mas? Oh iya Pak. Nolnya maksudnya tinggal 7. Iya, kan ditambah ini 1. Iya, oke.
Jadi kan slash 25. Ini saya nyari pensil di mana? Pensil. Bentar. Nyari pensil. Nah, 8, berarti 24. Nah, kita cari net mass slash 25 berapa? Kalau slash 24 kan ketahuan. Ya, 8. Ini 255, ini 255, ini 255. Ini 0. Berarti itu kelas C slash 24. Ya. Slash 24. Pensil di mana pensil? Hilang. Bentar. Nah. Slash 25. Nah. Slash 25 berapa, Pak? Net mass-nya? Net mass. Slash 25. Ya. Kegedean ini. Bentar. Kegedean. Adakah rumusnya, Pak? Ada. Ya, ini titik. Saya ulangi, 8, 24. Ditambah 1 di sini. Ya. Jadi 25. Nah, kita fokus ke sini, terakhir. Bagaimana rumusnya? Rumusnya itu 256 dikurangi 2 pangkat berapa? 2 pangkat Y. Y itu adalah banyaknya angka 0 pada oktet terakhir. Ini. Dan X adalah banyaknya angka 1 pada oktet terakhir. Ini untuk kelas C. Nah, sama dengan lagi. 2 pangkat Y. Ya. 2 pangkat Y berarti 2 pangkat berapa? 7. 7, Pak. Baik. 2 pangkat 7 berapa? 128. 128. Berarti 256 dikurangi 128. Sama dengan? 128. 128. Jadi net mass-nya? 255, 255, 255, 128. Betul. Bagaimana kalau slash 26? Ada yang bisa jawab? Berarti kalau slash 26, 256 dikurangi 2 pangkat Kurang 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Sama dengan? 2 pangkat 256 dikurang 64. 256 dikurangi 64. 4. Berapa? 192. Oke, 192. Jadi net mass-nya terakhirnya adalah 192. 2. Oke. Paham sampai sini?
Paham, Pak. Baru begini ya, baru seperti ini doang. Ini baru dasar banget, karena materi utamanya nanti di pertemuan berapa, lupa saya. Ini baru perkenalan. Soalnya. Coba sekarang /27. Berapa net mass-nya? Berapa? 255, 255, 255, 224. Dari mana 224? Karena 256 dikurang 32. 256 berarti dikurangi 2 pangkat? Tadi 4. 5. 2 pangkat 5. Oke. Nah, bagaimana kalau /18? Bagaimana? /18. /18. Ini saya hapus dulu ya, semuanya ya. /18. /18. Ini kita hapus. Ya, ini kita hapus. 16, 17, 18. Ini kita draw 3, 4, 5, 6. Sorry, biar kawan ya. 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik. Berapa net mass dari /18? Sama dengan 256 dikurang berapa? Halo? Halo, masih dengar suara saya? Halo? /18 berarti 256 dikurang 2 pangkat 12, Pak. 2 pangkat 12. Dari mana 2 pangkat 12, Mas? Karena Y angka 0-nya ada 12. Oke. Ya. Kalau Y yang oktet terakhir itu tadi saya kasih catatan bahwa itu oktet terakhir pada kelas C. Kalau posisinya seperti ini, Mas, berarti ini kelas B. Maka untuk mencari net mass-nya adalah 256 dikurangi 2 pangkat Y, sementara Y adalah banyaknya angka 0 pada oktet ke 3. Ya. Berarti /18 adalah 256 Dikurang 2 pangkat 6. 6. Sama dengan 192. Jadi net mass-nya adalah 255 192 0. 192 0. 0. Oke. Nah, begini. Itu kelas B. Bagaimana, Mas, kalau /13? Nah,
Slash 13. Bentar, saya ini dulu. Saya hapus dulu. Slash 13. 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ini kita hapus. Ini kita hapus. Kita tambahkan 7, 8. 1, 2, 3. Ini titik. Slash 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sama dengan berapa net masnya? 255.248.0.0. Dari mana 248? 248 itu 256 dikurang 2/3. 2/3 itu? Karena nolnya hilang 3. Baik, berarti 256 dikurangi 2/3, 3. yaitu Y pada oktet ke-2. Ya. Berarti ini 256 dikurangi 8. Sama dengan 248. Berarti net pasnya 255, 248, 248.0.0. 0 dan 0. Oke. Paham semuanya? Paham, Pak? Baik. Paham, Pak. Baik. Paham, Pak. Oke, mungkin ada yang bertanya, silakan. Sudah absen semuanya? Absen, saya post ulang di grup ini aja ya, di chat Zoom. Tidak di grup itu ya. Nah, silakan. Yang belum absen, silakan. Ada yang bertanya? Apa mau tugas? Atau mau soal? Pak, nah slide yang tadi nanti di-share kan Pak ya? Ya, nanti saya share di itu, di grup ya, grup Telegram. Oh baik Pak. Baik. Silakan, ada yang tanya lagi? Belum saya akhiri. Kalau kurang paham, ini videonya saya post di YouTube nanti ya. Tugasnya mungkin nanti di ini, di YouTube. Tapi bagi yang belum, silakan bagi tugas yang belum kemarin, silakan dikerjakan. Saya tunggu sampai hari Sabtu jam 11 malam, di malam minggu ya. Silakan. Tapi mohon maaf, mungkin nilainya tidak sama dengan yang sesuai deadline yang saya tentukan. Silakan, ada yang bertanya kembali? Kalau tidak ada, mohon dibuka videonya. Akan saya foto dulu sebagai bukti ke Pak Susilo. Mohon dibuka videonya. Silakan dibuka videonya, Mas, Mbak yang sudah menyempatkan waktu untuk berkuliah secara online ya. Kita sayangnya belum bisa bertemu secara tatap muka, tapi mungkin insya Allah ajaran tahun depan ya, bisa mungkin. Insya Allah ya. Baik, Mas Dendi,
Mbak Titin, Mbak Yuniar, Mas Yusuf, Mas Sakvan, Mas Sulaiman, Ahmad Fatur, Mbak Afifah, Hoirul Nisa, Seli Setiawati, Mbak Utari Indah. Tolong dibuka videonya, nanti akan saya foto dan saya setorkan ke Pak Susilo ya. Mohon dibuka sekali lagi, saya tunggu sebelum saya akhiri pas jam 8 malam. Baik, ternyata tidak dibuka, ya oke, saya foto ya. Ini berapa halaman? 1 halaman doang ini. Oke, 1, 2. Saya siap dulu. Jarkom. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas partisipasinya yang sudah aktif, sudah saya catat ya di note saya. Terima kasih. Untuk kedepannya saya mohon semuanya bisa aktif ya, baik itu bertanya ataupun ada kuis ya. Mungkin nanti kuisnya kalau saya minggu depan lagi saya akan berikan kuis ya. Tapi memang kalau Pak Susilo mungkin dari Pak Susilo. Atau tunggu saja info resmi dari Pak Susilo ya. Baik, terima kasih Mas dan Mbak semuanya, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Juga, Pak. Pak. Semangat, Amin. Pak. Baik, sama-sama. Terima kasih, Pak.